Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendapatan. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Dayan Asyari Sukma, yang kedua Lubna Ardita Ataya Putri, yang ketiga Akbar Saputra, yang keempat Ginanjar Ahmad Yulapis. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi pendapatan. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan? Pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Selanjutnya ada pengukuran dan pengakuan pendapatan. Terdapat 3. Yang pertama pengukuran, yang kedua pengakuan pendapatan, yang ketiga pengakuan pendapatan selain waktu penyerahan barang atau jasa. Definisi pengukuran. Pengukuran itu dapat diukur dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar artinya harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dapat dilihat dari PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Selanjutnya pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dalam akuntansi pendapatan yang artinya menentukan saat kapan pendapatan diakui, mengacu pada prinsip pengakuan unsur laporan keuangan di kerangka dasar atau biasa disebut KDP 2LK, yang artinya pendapatan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, definisi pengakuan pendapatan selain waktu penyerahan barang atau jasa. Definisinya yaitu sebelum penyerahan barang atau jasa maupun setelah penyerahan. Dalam hal ini pendapatan diakui pada waktu yang berbeda dari waktu penyerahan. Artinya, kriteria pengakuan pendapatan sudah terpenuhi sebelum atau baru terpenuhi dan atau sesudah penyerahan. Selanjutnya, pendapatan penjualan barang. Apa saja sih entitas yang mengakui pada pendapatan dari penjualan barang itu sendiri? Entitasnya itu ada 5 menurut PSAK nomor 23 revisi 2010. Entitasnya itu yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut atau sudah tidak lagi memiliki kendali atau kontrol yang efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bill and hold. Definisi dari penjualan bill and hold. Yang dimaksud dengan penjualan bill and hold adalah penjualan barang dengan penundaan pengiriman barang. Penundaan pengiriman barang ini memang diminta oleh pembeli tanpa mempengaruhi waktu penagihan dan kesepakatan harga.
Sebagai ilustrasi, PT Gema menjual perlengkapan mesin cetak kepada PT Cetak yang berencana membuka cabang baru di Kota Bandung. Dalam kesepakatan jual beli, PT Cetak meminta PT Gema tetap memegang mesin tersebut dan mengirimkannya pada saat cabang baru sudah siap. Transaksi jual beli sudah terjadi pada saat kesepakatan ditandatangani sehingga PT Gema tetap melakukan penagihan seperti penjualan pada umumnya tanpa menunggu mesin tersebut diserahkan kepada PT Cetak. Kesepakatan jual beli semacam ini memang dikenal dengan istilah bill and hold. Pada ilustrasi tersebut, kapan PT Gema dapat mengakui kesepakatan bill and hold? Maka apa saja pendapatan yang dapat disepakati yang ditandatanganinya, yaitu pengakuan pendapatan untuk kesepakatan jual beli bill and hold tergantung pada situasi. PT Gema mengakui pendapatan pada saat kesepakatan ditandatangani ketika kemungkinan besar penyerahan barang akan dilakukan. Pada saat penjualan diakui, barang yang dijual teridentifikasi dengan jelas dan dalam kondisi siap diserahkan pada saat penjualan diakui. Penjualan menyetujui penundaan pengiriman barang. Berlaku syarat-syarat pembayaran yang biasa. Jika 4 kondisi tersebut tidak terpenuhi, diasumsikan risiko dan manfaat kepemilikan tetap ada pada penjual sampai barang dikirimkan. Dalam kasus di atas, semua kondisi terpenuhi sehingga pengakuan pendapatan diakui pada saat kesepakatan jual beli ditandatangani. Penjualan dengan pembayaran di muka. Pembayaran yang diterima di muka sebelum barang diserahkan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Pada saat penerimaan uang muka diakui sebagai liabilitas pada akun pendapatan diterima di muka, jurnalnya sebagai berikut. Kas berada di debit, pendapatan diterima di muka berada di kredit. Pada saat pendapatan diakui saat barang telah jadi dan diserahkan kepada konsumen dengan jurnal sebagai berikut. Pendapatan diterima di muka berada di debit, pendapatan penjualan berada di kredit. Penjualan dengan retur. Hak retur ini bisa bersifat implisit atau eksplisit dan dapat bersifat persyaratan yang diwajibkan. Terkadang jumlah retur mungkin hanya sedikit dan dapat diestimasi dengan andal. Namun ada kondisi lain di mana jumlah retur sangat tinggi. Contoh dari penjualan dengan retur yaitu seperti misalkan PT Tugu Indah menjual peralatan pertanian senilai 4 juta pada tanggal 10 Agustus 2015 dan diasumsikan jumlah retur dapat diestimasi dengan andal. Pada tanggal 30 Agustus 2015 terdapat retur senilai 10.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan pengalaman masa lalu, PT Tugu Indah mengestimasikan jumlah retur diperkirakan sebesar 2% dari penjualan. Lalu bagaimana PT Tugu Indah mengakui pendapatannya tersebut? Cara mengakui pendapatan dari PT Tugu Indah yaitu pada tanggal 10 Agustus 2015, PT Indah sendiri menjual peralatan senilai 4 juta. Jadi, jurnal yang dibuat pada tanggal 10 Agustus yaitu piutang pada penjualan senilai 4 juta. Lalu, setelah itu, pada tanggal 30 Agustus 2015, terdapat retur senilai 10.000. Jadi, jurnal pada tanggal 30 Agustus itu, retur penjualan pada piutang senilai 10.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, PT Tugu Indah mengestimasikan jumlah retur diperkirakan sebesar 2% dari penjualan. Jadi jurnalnya adalah retur penjualan pada penyisihan retur penjualan senilai 70.000. 70.000 didapat dari 4 juta dikali 2%, lalu diambil 10.000. Jadi hasilnya 70.000. Penjualan dengan perjanjian membeli kembali atau buyback agreement.
Jika perusahaan menjual barangnya, kemudian terdapat perjanjian untuk membelinya kembali pada periode waktu tertentu. Apakah artinya perusahaan telah menjual barangnya? Dengan demikian, apakah pendapatan dapat diakui? Kesepakatan penjualan semacam ini memerlukan analisis apakah risiko dan manfaat yang signifikan telah berpindah dari penjual kepada pembeli. Berikut adalah contoh dari penjualan dengan perjanjian membeli kembali. Contoh penjualan dengan perjanjian membeli kembali. Contohnya, PT Pianika menjual barang dagangnya berupa alat musik kepada PT Hiburan senilai 80 juta. Harga pokok penjualan barang tersebut adalah 60 juta. PT Pianika setuju untuk membeli kembali barang tersebut 2 tahun lagi pada nilai wajarnya. PT Hiburan membayar penuh harga jual tersebut pada saat penyerahan barang dari PT Pianika dan tidak ada pembatasan kepada PT Hiburan dalam menggunakan barang tersebut selama 2 tahun. Dalam contoh ini, tampak bahwa risiko dan manfaat signifikan telah berpindah kepada PT Hiburan karena PT Hiburan akan menerima nilai wajar pada saat pembelian kembali oleh PT Pianika, menunjukkan bahwa PT Pianika akan memindahkan risiko kepada PT Hiburan. Tambah lagi, tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan barang, yang artinya PT Pianika telah memindahkan manfaat signifikan dari barang tersebut kepada PT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sari Sukma, NPM 31, akan menjelaskan pendapatan jasa, pendapatan bunga royalti dan dividen, program loyalitas pelanggan. Pendapatan jasa, menurut PSAK 23 Revisi 2010, pendapatan jasa yaitu dapat diakui berdasarkan tahap penyelesaian dengan syarat bahwa hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal. Ketika semua kondisi berikut ini terpenuhi: 1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. 2. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. 3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. 4. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Pendapatan penjualan jasa diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode yang sesuai dengan sifat transaksi seperti survei pekerjaan yang telah dilaksanakan, jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang dilakukan, atau proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilaksanakan hingga tanggal tertentu yang dimasukkan sebagai biaya yang terjadi hingga tanggal tersebut. Pada tahap awal transaksi, seringkali perusahaan tidak dapat mengestimasi hasil transaksi dengan andal, namun besar kemungkinan perusahaan akan memperoleh kembali biaya yang terjadi. Pada kondisi tersebut, pendapatan jasa diakui hanya sebesar jumlah beban yang telah terjadi yang dapat dipulihkan. Karena hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal, maka tidak ada laba yang diakui. Jika hasil transaksi tidak dapat diestimasi dengan andal dan kemungkinan kecil biaya yang terjadi dapat dipulihkan, maka pendapatan jasa tidak dapat diakui dan biaya yang timbul diakui sebagai beban. Pendapatan bunga royalti dan dividen. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga royalti atau dividen diakui sebagai berikut. 1. Pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi akrual. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. 2. Pendapatan royalti
diterima dari penggunaan aset perusahaan seperti paten, hak cipta musik, dan film akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. 3. Pendapatan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen. Program loyalitas pelanggan. Definisi dari program loyalitas pelanggan yaitu digunakan entitas untuk memberikan insentif kepada pelanggan untuk memberi barang atau jasa yang mereka jual. Ketika pelanggan membeli barang atau jasa, entitas kemudian memberikan poin penghargaan kepada pelanggan. Penghargaan tersebut dapat ditukar dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga. Ada 2 cara untuk mengalokasikan pendapatan untuk voucher, diantaranya 1. Metode residual. Dengan menggunakan metode residual, pendapatan dialokasikan ke voucher berdasarkan nilai wajar voucher tersebut, dan sisanya dialokasikan ke penjualan pakaian. Nilai wajar voucher adalah ekspektasi ditukar bila 1 dari 2 voucher diestimasikan akan ditukar adalah 50% dari nilai voucher 50.000 menjadi sebesar 25.000. Misalkan ada 10 unit pakaian terjual, maka jurnal pada saat penjualan awal adalah sebagai berikut. Kas 1 juta di debit, pendapatan 750.000 di kredit, pendapatan ditangguhkan 250.000 di kredit. Estimasi voucher yang ditukar adalah 50%, yaitu 1 dari 2 voucher diestimasikan akan ditukar pada pembelian berikutnya. Dalam hal ini 5 voucher yang diterbitkan dari 10 voucher yang diterbitkan. Ketika pelanggan melakukan pembelian berikutnya dengan menggunakan voucher, jurnal untuk mengakui penjualan 1 pakaian menggunakan voucher adalah sebagai berikut. Pendapatan ditangguhkan 50.000 di debit, kas 50.000 di debit, pendapatan 100.000 di kredit. Dengan cara penghitungannya 1/5 dikali 250.000. Maka untuk keseluruhan estimasi penjualan berikutnya menggunakan voucher sebanyak 5 pakaian, jurnalnya adalah sebagai berikut. Pendapatan ditangguhkan 250.000 di debit, kas 250.000 di debit, dan pendapatan kredit 500.000 di metode nilai wajar relatif. Dengan menggunakan metode nilai wajar relatif, pendapatan dialokasikan ke setiap komponen menggunakan dasar nilai wajar relatif. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, masih dengan contoh yang sama dengan mengasumsikan 10 unit pakaian yang terjual, diketahui nilai wajar pakaian adalah 100.000 dan nilai wajar voucher adalah 25.000. Pendapatan yang dialokasikan untuk penjualan pakaian per unit yaitu 80.000. Maka penghitungannya 100.000 dibagi 125.000 dikali 100.000. Dan pendapatan yang dialokasikan untuk voucher adalah 20.000. Perhitungannya 25.000 dibagi 125.000 dikali 100.000. Jurnal untuk mengakui pendapatan dari 10 unit pakaian yang terjual adalah sebagai berikut. Kas 1 juta di debit, pendapatan 800.000 di debit, pendapatan ditangguhkan 200.000 di kredit. Jurnal untuk mengakui seluruh penjualan berikutnya sesuai estimasi sebanyak 50% voucher yang ditukar, perhitungannya 50% dikali 10 unit dan 5 unit adalah sebagai berikut. Pendapatan ditangguhkan 200.000 di debit, kas 250 di debit, pendapatan 450.000 di kredit. Saya Ginanjar Amatil Hafiz dengan NPM 95. Di sini saya akan mempresentasikan perihal tentang pengungkapan. Terkait entitas apa saja yang mengungkapkan hal berikut di catatan atas laporan keuangan. Kontrak konstruksi jangka panjang.
Yang pertama itu ada pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Yang kedua ada metode persentase penyelesaian. Yang ketiga ada pengukuran pendapatan. Yang keempat ada pengakuan taksiran rugi. Dan yang terakhir ada metode biaya terpulihkan. Baik, di sini sudah ada tabel pendapatan dan beban PT Buana Karya berdasarkan metode biaya terpulihkan. Di tahun pertama, pendapatan terakumulasi sebesar 4 juta rupiah dan diakui di periode berjalan sebesar 4 juta rupiah. Lalu, ada beban sebesar 4 juta rupiah dan diakui di periode berjalan sebesar 4 juta rupiah. Untuk laba kotor, di tahun pertama tidak ada laba kotor. Di tahun kedua, pendapatan terakumulasi sebesar 11.664.000 rupiah. Diakui di periode sebelumnya sebesar 4 juta rupiah dan diakui di periode berjalan sebesar 7.664.000 rupiah. Lalu ada beban sebesar 11.664.000 rupiah dan diakui di periode lalu sebesar 4 juta rupiah dan diakui di periode berjalan sebesar 7.664.000 rupiah. Untuk laba kotornya sama seperti tahun pertama, yaitu tidak ada laba kotor. Di tahun ketiga, pendapatan sebesar 18 juta rupiah dikali 100%, yaitu 18 juta. Diakui di periode lalu sebesar 11.664.000 rupiah dan diakui di periode berjalan sebesar 6.336.000 rupiah. Untuk bebannya 16.200 diakui di periode lalu sebesar 11.664.000 rupiah dan diakui di periode berjalan sebesar 4.536.000 rupiah. Untuk laba kotornya 1.800.000. Jurnal untuk mengakui pendapatan dan beban kontrak selama periode adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Untuk mengakui pendapatan dan beban terkait pekerja dalam proses laba kotor, yaitu beban kontrak di tahun pertama sebesar 4 juta rupiah, lalu tahun kedua sebesar 7.664.000. Lalu tahun ketiganya ada 4.536.000 rupiah. Untuk mengakui pendapatan dan beban terkaitnya itu di tahun pertamanya nggak ada, di tahun keduanya juga nggak ada, di tahun ketiganya itu laba kotornya sebesar 1.800.000. Lalu yang terakhir itu ada pendapatan kontrak, yang tahun pertama itu 4 juta, tahun kedua ada 7.664.000 rupiah. Tahun ketiga ada 6.336.000 rupiah. Untuk mengakui penyelesaian kontrak termin itu tahun ketiga ada 18 juta dan pekerjaan dalam proses itu tahun ketiga ada 18 juta rupiah. Tabel perbandingan laba yang diakui oleh PT Buana Karya. Tahun pertama, persentase penyelesaiannya sebesar 500.000 dan biaya terpulihkannya adalah kosong. Tahun kedua, persentase penyelesaiannya sebesar 796.000 rupiah dan biaya terpulihkannya sebesar 0 rupiah. Tahun ketiga sebesar 504.000 rupiah dan biaya terpulihkannya sebesar 1.800.000.